Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini eh, saya akan membahas masalah MVC. MVC itu apa? MVC itu adalah model view controller. Itu adalah pattern. Biasanya digunain pada framework PHP seperti CI atau Laravel atau YII. Nah, kita kan buat MVC itu di Java. Saya punya project kosongan yaitu contoh MVC, dan saya juga sudah menyiapkan database yaitu DB contoh MVC namanya, dengan tabel mahasiswa, dengan struktur tabel yaitu NIM sama nama. NIM-nya itu varchar 10 primary, terus nama itu teks biar banyak gitu kan. Nah, sebelum kita mengoding, kita harus menambahkan library untuk projectnya dari Java itu sendiri. Ada MySQL JDBC driver, yaitu untuk koneksi ke MySQL drivernya kita tambahkan. Nah, jika sudah, kita buat package untuk modelnya. Kita buat models. Nah, terus kita buat yaitu views karena nanti bisa banyak, terus controllers. Nah, model itu kelas-kelas yang berhubungan dengan database. Yang kita pahami dari modul 2 kemarin yaitu ada suatu kelas mempunyai atribut dan behavior kan. Nah, sekarang kita buat kelas yang merepresentasikan tabel dari database. Misalkan kita ada mahasiswa dengan NIM sama nama, berarti kita buat model yaitu mahasiswa. Mempunyai atribut nama, NIM dan nama. NIM dan nama. Nah, kita buat konstruktornya. Konstruktornya berparameter sama konstruktor kosong. Terus kita buat setter getter. Udah selesai. Nah, terus di model lagi itu ada yang namanya database connection, atau kita buatnya database saja. Ini yang kelas yang akan menghubungkan atau mengkoneksikan ke database MySQL. Nah, yang pertama atributnya yang harus kita buat yaitu connection. Connection itu dari java.sql. Parameter nama variabelnya misalkan connection. Terus yang satu yaitu statement sama dari java.sql, importnya java.sql, itu otomatis import statement. Nah, kita buat public void connect. Nah, metode ini untuk mengoneksikan
ke MySQL-nya gitu. Nah, yang harus kita buat yaitu connection-nya diisi dengan driver manager. Oh, sorry. Kita harus ngeload kelas dari library, yaitu dengan cara kelas .forName. Nah, itu dalam sini itu berasal dari sini. Kelas yang kita load itu dari com.mysql.jdbc.driver. Nah, itu sebenarnya itu. Jadi com.jdbc mysql com.mysql.jdbc.driver. Nah, itu kelas yang kita gunakan. Nah, ini error, kita try catch dulu. Try catch-nya kita pakai exception aja. Terus kita isi connection sama dengan driver manager .get connection. Pilih yang 3 parameter. Nah, URL ini yaitu jdbc.2mysql.2/localhost. Karena kita pakai lokal berarti localhost. Slash ininya nama database-nya. Nah, database itu db_contoh_mvc. Berarti db_contoh_mvc. Usernya defaultnya root, passwordnya biasanya kosong. Nah, connection kita udah dapat. Kita inisialisasi untuk statementnya. Statementnya itu didapat dari connection.createStatement. Udah, connection jadi. Nah, terus kita buat untuk disconnect. Jadi habis connect kita jalanin apa, terus kita disconnect biar nggak nanti biasanya ada too many connection. Biar nggak terjadi itu, kita disconnect kita. Nah, kita buat try catch biar nanti nggak usah buat. Nah, di sini disconnect itu kita close connection dan kita close connection dan kita close statementnya. Ini a.print_struct_trace. Udah, disconnect seperti itu, hanya meng-close saja, close connection. Nah, terus yang kita buat yaitu boolean manipulate, terus parameternya string query. Nah, di sini kita buat metode keluarannya boolean untuk manipulasi data. Manipulasi data itu insert, update, delete. Boolean ini ya masuk atau enggak gitu. Kalau masuk berarti true, masuk ke database maksudnya, atau row-nya berubah. Kalau enggak berarti false, gitu kan. Kita siapkan booleannya dulu. Berhasil itu kita isi false. Nah, kita pakai try catch dulu. Nah, di sini kita menggunakan metode dari statement kalau manipulasi data itu execute update. Nah, execute update itu mengembalikan sebuah nilai integer. Kita baca di sini returnnya. Nah, saat integer itu merupakan baris yang termanipulasi. Jadi pasti kalau misalkan kita insert dari database ada one row affected atau
to row affected gitu kan, berarti artinya itu jika lebih dari satu gitu kan, berarti kan masuk gitu kan. Kita pakai ini, kita keluarkan dulu row-nya. Nah, berarti kan jika row itu lebih besar sama dengan 0, artinya ada data yang diubah gitu kan. Berarti kan berhasil sama dengan true. Jika enggak ya berhasil sama dengan false. Atau awalannya false ya nggak usah kasih else. Berarti nggak akan berubah kan kalau misalkan false juga. Nah udah, berarti return berhasil. Selesai. Itu untuk manipulasi data. Nanti kita query-nya kita bisa isi dari yang pakai. Maksudnya nanti yang pas kita pakai, kita mau pakai insert, update, delete, bebas nanti dari sana. Yang kedua yaitu get data. Get data itu mereturnkan result set. Parameternya sama query. Nah, result set itu adalah tipe data yang dari database, berasal dari database. Jadi semua dikembalikan dengan result set. Nanti bagaimana kita memanipulasinya ya dari result set itu gitu kan. Nah, kita siapkan result set rs sama dengan 0. Kita siapkan kosongan dulu. Nah, kita isikan dengan result set. Kita pakai statement .get execute query. Query itu untuk select query. Jadi ingat kalau misalkan update kita pakai execute update, kalau select kita pakai execute query. Alah, print struct trace. Berarti return rs. Nah, database, koneksi database selesai. Nah, terus kita buat yang namanya aplikasi. Nah, aplikasi ini membungkus semua model yang kita buat. Jadi yang sebenarnya yang dipakai itu aplikasi yang tampak dari controllernya nanti. Jadi kan modelnya kan pasti banyak. Ini yang namanya kelasnya mahasiswa ini kan banyak. Terus database ini kan dipakai di aplikasi ini. Jadi aplikasi ini sebenarnya membungkus semua model-model tadi. Jadi intinya kerangkanya sih di aplikasi ini. Cuman sebenarnya juga penting sih. Tapi ya aplikasi ini yang membungkus gitu. Ya gitulah. Nah, kita buat atributnya satu aja, yaitu database atau DB. Kita buat konstruktor itu untuk menginstansiasi si DB, karena kalau nggak diinstansiasi nanti null pointer. Nah, kita buat aplikasi ini untuk save mahasiswa. Nah, karena kita pakai PBO atau berorientasi objek, kita menerapkan objek ya, makanya kita pakai mahasiswa itu M. Kita nggak pakai tipe data primitif atau string, integer dan sebagainya. Kita pakai kelasnya mahasiswa. Kita save mahasiswa. Nah, di sini kita tadi punya connect kan, berarti kita harus connect dulu. Setelah kita connect, kita mau panggil manipulate tadi, kan tadi returnnya boolean kan. Berarti returnnya boolean. Kita mau panggil itu, berarti db.manipulate. Nah, karena kita save, query-nya itu insert into mahasiswa kan. Nah, value-nya name, nama, values. Nah, berarti m.getName. Name-nya kan berasal dari sana. Terus m.getNama.
tutup kurung, titik koma. Jangan lupa ini nulisnya petik 1, petik 2, plus ini plus petik 1, koma, petik 1 lagi. Petik 1 karena udah selesai kita tutup kurung untuk tutup kurung yang di dalam ini. Ini sebenarnya sintaks SQL. Tuh. Nah, terus kita disconnect. Setelah kita pakai, kita disconnect. Baru kita kembalikan berhasilnya. Artinya save itu masuk nggak gitu ke database gitu kan. Nah, udah kan? Kita buat save, terus kita buat misalkan get all gitu kan. Nah, get all itu kan banyak tuh, kita pakai array list. Kita keluarkan array list mahasiswa. Get all mahasiswa, kita tanpa parameter. Nah, karena kita get data, kita pakai metode yang satunya di database tadi, yaitu get data. Kita pakai yang ini. Tipenya returnnya result set. Jadi kita siapkan result set. Terus rs sama dengan db.getData, select bintang from mahasiswa kan. Nah, terus kita cek di sini. Berarti kita looping di sini. Kita try catch dulu. While rs.next, artinya rs itu gimana ya, punya next nggak? Itu ketika rs itu punya next gitu, gampangnya gitu, maka akan dibaca gitu. Punya row berikutnya gitu. Ada isinya yang row 1, row 2, row 3 gitu kan. Kita buat mahasiswa kita buat array list lokal di sini, variabel lokal mahasiswa, array mahasiswa. Kita instansiasi langsung. Nah, kita buat mahasiswa di sini. Nah, name itu diambil dari rs.getString, karena kita ngambilnya data tadi kan diambil ke dalam result set kan. Jadi kita harus memanipulasi result set itu menjadi objek yang kita inginkan gitu, yaitu mahasiswa gitu. Berarti kan rs.getString karena tipe dari name itu string. Terus ini itu nama kolomnya. Bisa pakai indeks, bisa pakai nama kolom. Cuman saya lebih prefer nama kolom karena saya juga nggak mungkin ngapalin urutan kolomnya gitu kan. Kita ngambil name ini sama nama, berarti kita pakai name yang di sini rs.getString nama gitu. Nah, setelah mahasiswanya udah dapat, kita masukin ke array yaitu m. Nah, selesai. Dia kan nanti akan melooping terus dan akan dimasukkan ke array. Udah seperti itu. Kalau udah kita disconnect, kita return kan array mahasiswa. Karena kita tadi returnnya array mahasiswa, kita harus menggunakan sebuah variabel yang bertipekan array mahasiswa. Array list. Ini get all, save all. Nah, selesai. Ini model sudah selesai. Nanti kita lanjut di part berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.